Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Topik hari ini kita akan membahas tentang dilasi, masih di operasi morfologi dari segmentasi dari playlist OpenCV. Kali ini kita akan membahas tentang teori morfologi dilasi, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah citra. Saya frame, katakanlah ini adalah sebuah citra biner gitu, dengan backgroundnya 0 dan foregroundnya kan 1 nih. Ini hurufnya ini kayak huruf W gitu teman-teman, tapi dengan pixel 10x10. Ini citranya 10, panjang kali lebarnya 10x10. Gini kan ya. Kemudian bagaimana cara kerja dilasi? Yang pertama, tentu saja ada sebuah citra di sini. Citranya ini kita bicara untuk citra biner, teman-teman. Direpresentasikan secara biner. Kemudian di sini membutuhkan kernel atau structuring element, atau saya biasa menyebutnya kernel, teman-teman. Di sini saya menggunakan kernel 3x3. Di sini kernelnya kita bisa menentukan berapa kali berapa gitu, dan elemennya itu kita bisa menentukan gitu. Kan 3x3 kayak gini. Semisal saya ingin ini tengahnya 1, teman-teman. Tengahnya 1, kemudian yang lainnya itu terserah kita bisa seperti ini, diagonal seperti ini bisa. Kemudian yang ini 0 0 0 0 gitu bisa. Seperti ini ya kernelnya. Ini bisa, atau bentuknya plus juga bisa. Itu terserah teman-teman mau gimana. Untuk contoh ini saya mau yang bentuknya plus saja, dan gak harus 3x3 teman-teman. Bisa 7x7 bisa, 5x5 bisa, dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Jadi kita tahu ada 2 requirement kan di sini, dari citranya sendiri, image-nya di sini, dan kernelnya. Oke, kernelnya seperti ini. Coba perhatikan di sini, di tengah ini. Kenapa harus 1? Karena di sini adalah titik, kalau saya bilang tuh kayak aktif, kernel aktifnya. Jadi saya beri warna kuning di sini. Kernel ini akan memasking seluruh citra yang ada di image ini, image XY ini ya. Nah, caranya gini. Ini tidak mengkonvolusikan, tapi kita kayak memasking gitu. Jadi kernel 3x3 ini yang saya blok ini akan ke memasking di sebelah sini, kemudian nanti bergeser ke sini sebelahnya, kemudian bergeser ke sini, ke sini, kemudian bergeser ke sini hingga ke sini, gini kan, hingga dia kan turun lagi nih ke sini, terus sampai ke sini, kemudian di bawahnya sini, hingga dia di sini, teman-teman. Sebentar, 3x3. Nah, di sini. Jadi dari atas ini nanti finishnya itu di sini, dengan men-scanning ke kanan ya, ke kanan, terus kalau sudah ke bawah seperti itu, nge-masking biasa. Nah, kita akan coba memaskingnya. Jadi di sini ketika dijumpai angka aktifnya ini, kernel aktifnya ini kan di tengah ini, dia kan 0, di image-nya kan 0. Kalau kita masukkan ke sini nih, ini kan 1 1 1 1 1 kernelnya, tapi kan kernelnya ini tidak aktif karena nilainya di tengah ini 0, teman-teman. Nah, begitu juga ketika dia di sini, walaupun ini 1, bawahnya 1, ketemu 1, tapi tengahnya ini ketemu 0 dan tidak 1, artinya tidak aktif gitu kernelnya, maka dibiarkan saja. Nah, nanti ketika dia di sini, kernelnya di sini, nah di sini akan aktif, teman-teman. Kita lihat di sini kan 1 nih. Nah, kan ketemu 1 nih. Kemudian dia akan mengaktifkan kernel nilai elemen di kernel tersebut.
Nah jadi nanti kayak gini, saya gambarkan hasil dilasinya, saya gambarkan di bawah sini. Oke, di bawah sini saja. Oke, biar kelihatan. Oke, ini kan satu nih, di sini kan satu. Kemudian ini kernelnya akan aktif dan mengaktifkan atas, bawah, kiri, kanan, sehingga atasnya itu jadi satu, bawahnya kan udah satu aja, kemudian kiri dan kanan. Oke, gitu. Ini penambahan yang tidak saya bold. Kemudian dia geser di sini. Tadi kan setelah dari sini dia akan geser dari sini. Ini kan kernelnya 0 nih, nggak aktif kan ya. Kemudian digeser lagi ke sini. Ini masih nggak aktif. Kemudian ke sini nggak aktif. Kemudian di sini, nah di sini aktif teman-teman. Kalau kita lihat di sini kan ada satu nih. Kemudian ini kita beri satu dan bawahnya kan satu. Nah seperti itu, dan berulang sampai terakhir. Cara gampangnya gini teman-teman, kita tinggal melihat angka satunya di sini. Ini kita beri atas, bawah, kiri, kanan. Ini satu. Jadi yang saya bold ya teman-teman. Ini kan yang saya bold kan ini. Nah, kemudian ini kan sudah. Kemudian di bawahnya di sini kan. Berarti kan kiri, kanan, atas, bawah kan udah. Nah, kemudian di sini juga kiri sudah, kanan belum, bawah udah, atas. Oke. Kemudian sebelah sini kiri, kanan, atas, bawah. Oke, kemudian di sini di bawah sini kiri, kanan, atas, bawah kan udah. Ini kanan, kemudian ini kanan. Kemudian di sini ini kiri, kanan, ini bawah juga. Yang di sini bawah, kanan. Kemudian yang di sini kanan dan bawah. Kemudian ini kan udah habis. Yang terakhir yang di bawah sini, ini bawah. Kemudian ini ya, ini bawah. Nah, inilah jadinya kayak gini teman-teman. Kalau saya blok juga nih, hasilnya jadi seperti ini. Oke, nah ini namanya dilasi teman-teman. Dilasi itu bahasa ininya apa ya, kayak penebalan gitu. Jadi kayak titik apa, pikselnya itu dilebarkan gitu teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Ini kan awalnya seperti ini, kemudian hasilnya ini di bawah sini. Ini adalah hasil dilasi. Oke, hasil biar sama aja. Hasil dilationnya yang ini, dengan structuring elemen seperti ini, hasilnya menjadi seperti ini. Tentu saja dengan structuring dengan kernel yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi gunanya untuk apa? Nah gunanya itu banyak sekali operasi morfologi itu. Ketika ada gambar yang setelah disegmentasi itu ada lubangnya gitu, itu kita bisa tutupi dengan salah satunya ya teman-teman. Ada banyak sekali, ada hole filling juga, ada yang closing juga. Itu salah satunya dengan dilasi. Nah dengan dilasi kita dapat menambal lubang-lubang ini gitu. Tapi konsekuensinya adalah terjadi penebalan di sisi-sisi luarnya. Maka di sini semisal nih kita ingin menebalkan yang seperti ini, yang ini saya harus menebalkan, harus ada angka satunya gitulah. Kemudian konsekuensinya maka di sebelah sini akan timbul angka 1 juga di sini karena ikut menebal juga gitu. Jadi itu konsekuensi dari dilasi gitu. Oke, setelah dari dilasi nanti ada yang namanya erosi, kemudian ada yang namanya opening, dan ada yang namanya closing. Nah ini adalah dasar dari gimana ya,
kita sering menggunakan operasi morfologi 4 ini. Nah, closing itu adalah dilasi yang dilanjutkan dengan operasi erosi. Kemudian opening itu kebalikannya, jadi erosi yang dilanjutkan dengan operasi dilasi. Oke, jadi harus tahu gimana cara kerjanya dilasi dan gimana cara kerjanya opening. Oke, penjelasan dilasi saya kira itu dulu. Next kita akan coba membahas tentang erosi, teorinya bagaimana, cara menggunakannya, manualnya itu bagaimana, seperti itu. Oke, selamat mencoba, sampai jumpa.